dunia atau hidup tidak akan pernah sama lagi. Dari cara dagang sampai cara terbang, dari cara main sampai cara makan. Jika Anda mematahkan kaki Anda, akan pulih setelah waktu tertentu. Tetapi itu akan mengubah cara Anda berjalan selamanya. Setelah terisolasi sekian lama, tidak bertemu dengan teman, kolega, dan kerabat, ingin sekali rasanya mendapat pelukan hangat atau jabat tangan erat ketika kembali berada di antara mereka. Namun tampaknya semua itu tidak akan kembali begitu cepat. Dan bahkan rutinitas kita nantinya juga tidak akan pernah sama lagi. Hampir dapat dipastikan akan ada perubahan dalam cara kita bersosialisasi, berbelanja, bekerja, belajar, bepergian, dan menikmati makanan. Apa saja dan bagaimana persisnya perubahan itu berdampak pada kita? Menipisnya kepercayaan pada influencer marketing dan berkurangnya orang pergi ke mall. Masyarakat marah ketika disuguhi gelaran foto-foto para selebriti di Instagram mereka yang memamerkan kehidupan mewah di tengah keadaan sulit yang sedang dialami sebagian besar masyarakat. Seperti yang dilakukan Rod dan J-Flow. Perilaku mereka sama sekali tidak menunjukkan kerendahan hati, empati, serta kepedulian mereka pada masyarakat bawah. Akibatnya, masyarakat tidak akan lagi peduli dengan apa yang dilakukan atau dikatakan selebriti. Mereka justru akan lebih terbuka terhadap ide dari orang-orang yang sebelumnya dianggap marginal atau terpinggirkan, baik atau buruk. Saya memprediksi COVID-19 akan membuat orang secara bertahap mengikis perilaku narsistis, konsumtif impulsif, dan juga hedonisme. Kedepan, masyarakat akan lebih sering tinggal di rumah bersama keluarga dan lebih sedikit berada di mal atau pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan sudah mulai ditinggalkan sebelum pandemi COVID-19 dan sekarang tinggal menunggu habisnya. Bukan hanya karena orang takut berada di kerumunan, tapi juga karena masyarakat sudah mulai kritis dalam membelanjakan uangnya. Mereka tidak lagi mau membeli barang-barang yang sesungguhnya tidak mereka butuhkan. Orang datang ke mal hanya untuk tujuan berbelanja sesuai kebutuhannya. Era berbagi dalam banyak hal akan berubah. Berbagi dengan orang mungkin bukan ide yang baik ke depan. Meskipun secara rasional, ekonomi berbagi adalah model ekonomi yang luar biasa. Saya kira dalam hal ini akan terjadi perubahan revolusioner. Contohnya adalah gagasan pariwisata dengan mempertemukan turis dan si empunya rumah makan lokal. Awalnya gagasan ini sangat keren dan populer. Namun sekarang siapa yang mau bertemu dan makan di rumah orang asing?
Sama halnya dengan desain ruang kerja bersama. Nampaknya kini para interior designer dan arsitek harus beralih ke rancangan ruang kerja sesuai kondisi kenormalan baru, di mana orang dapat bekerja bersama tetapi masih merasa sangat aman. Di banyak negara, dalam waktu yang cukup lama akan diberlakukan kebijakan tutup atau lockdown dan buka atau open, yang bisa dipastikan akan juga diberlakukan di setiap bandara. Anda harus tiba di bandara minimal 4 jam sebelumnya untuk melakukan serangkaian tes kesehatan dan diberi cairan disinfektan. Anda diharuskan naik ke pesawat satu persatu, dan di dalam pesawat duduk dengan kelompok masing-masing 10 penumpang. Mengenakan masker selama penerbangan wajib dilakukan. Hal yang tentu saja tidak akan menyenangkan bagi siapapun. Tingkat pengangguran dari hari ke hari semakin meningkat. Orang-orang yang dipekerjakan kembali setelah pandemi tidak akan mendapatkan pekerjaan asli mereka karena pengencangan ikat pinggang dan percepatan otomatisasi pekerjaan, termasuk layanan pengiriman. Akan terjadi pembagian tugas untuk bekerja dari rumah dan dari kantor yang dibarengi dengan peningkatan teknologi. Teknologi realitas virtual akan semakin dibutuhkan ke depan. COVID-19 juga akan mempengaruhi kebebasan pribadi ketika negara-negara menerapkan langkah-langkah pengawasan untuk mengidentifikasi pelanggar karantina dan pembawa virus. Ini berlangsung sampai ditemukannya vaksin dan adanya rumusan kebijakan vaksinasi. Ini mungkin pandemi yang terakhir. Berita baiknya adalah kebijakan kesehatan publik global yang lebih ketat akan memastikan tidak akan ada pandemi lagi. Meskipun mungkin akan muncul virus baru, namun sekarang dunia sudah lebih siap dan siaga untuk menghadapinya. Orang akan segera tahu ketika seseorang terdeteksi sebagai pembawa virus dan dapat segera dikarantina, sehingga wabah tidak tumbuh melampaui tingkat epidemi. Revolusi kesehatan akan menjadi sangat cepat dan meluas. Bayangkan sebuah dunia di mana perawatan kesehatan tidak lagi tergantung pada janji antara pasien dan dokter atau klinik. Orang akan terus-menerus dipantau oleh ponsel cerdas, jam tangan pintar, dan Google. Datanya akan mengalir ke penyedia layanan kesehatan Anda untuk didiagnosis dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ini nampaknya dalam waktu tidak lama lagi akan terrealisasi. Pola pemerintah dalam mengatur rakyatnya juga akan berubah seiring dengan gencarnya penerapan teknologi industri 4.0 dan society 5.0. Bersiap-siaplah memasuki era new normal. Bersiap-siaplah menyatakan diri lewat perubahan sesuai dengan tagline channel ini. Nyatakan lewat perubahan. NLP. Terima kasih.